Shalom. Shalom YS Palembang. Wow, saya senang sekali bisa hadir pertama kali saudara di tempat ini ya. Dan ini kesempatan saya pertama kali dengan saudara dan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Senang bisa melihat saudara dan bilang sama kiri kananmu juga, saya senang lihat kamu ada di sini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik saudara, salam kenal ya. Saya kira tidak adalah baik buat saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya. Karena saya orang baru begitu saudara, jadi saya klonuwun di depan saudara ya. Jadi nama saya adalah Andre Tunggal dan saya saat ini banyak orang kenal saudara sebagai seorang penginjil begitu ya. Sebagai seorang yang melayani Tuhan, memberitakan Injil dari satu gereja ke gereja yang lain. Saya punya relasi yang baik dengan YHS dan sudah keliling ke Makassar, sudah ke Malang, Surabaya, saudara Palangkaraya. Tapi ini kali pertama kali saya ketemu dengan saudara di Palembang begitu ya. Dan mungkin kalau saudara, sebagian dari saudara pernah lihat saya banyak kelihatan di sosial media. Ya, Tuhan mempercayakan kepada saya hampir 400.000 subscriber. Saudara di YouTube, basis pelayanan saya ada di YouTube kalau di sosmed. TikTok juga ada, cuman saya tidak intensif ada di sana. Saya intensif ada di YouTube karena saya punya beban pada pengajaran ya. Jadi saya merasa bahwa Tuhan memperlengkapi saya, memberikan talenta di dalam bidang pengajaran, mengajar doktrin, pengajaran, hikmat dan sebagainya. Dan saya kira itu adalah bagian saya dalam memperlengkapi ya tubuh Kristus di Indonesia secara khusus ya saudara-saudara ya. Dan kalau saudara iseng-iseng, kalau saudara kekepoan, maaf ya, kalau saudara pengen kepo, buka YouTube saya sarankan pegang jantung saudara, nanti jantung saudara copot ya. Kenapa? Karena saya membahas topik-topik yang kontroversial, topik-topik yang seringkali tidak bisa dibahas secara leluasa di mimbar gereja saudara ya. Karena tentu gereja punya semacam kayak pengajaran kurikulumnya sendiri. Tapi kalau ngomong tentang topik kontroversial, tentang pengajaran Yesus, pengajaran Kristen, banyak orang yang kemudian mempertanyakan, cari masalah saudara-saudara. Nah itu seringkali orang Kristen sulit untuk memberikan jawaban. Nah saya adalah seorang yang terpanggil untuk juga memberikan jawaban. Kenapa? Karena seringkali saudara-saudara kita perlu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Begitu ya. Kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa kita percaya kepada firman-Nya? Kenapa kita menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa saudara-saudara? Nah itu adalah hal-hal yang saya lakukan setiap hari, makanan sehari-hari saya di YouTube saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara pengen belajar, saudara boleh buka, tapi sekarang jangan. Karena kita mau belajar firman Tuhan, amin? 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 Nah saudara-saudara, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya percaya saudara semua bawa HP. Betul ya? Coba lihat HP-nya, ada nggak yang baterainya di bawah 30%? Boleh angkat tangan? Ada nggak yang baterainya di bawah 30%? Boleh angkat tangan? Ada? Saya jamin nggak ada. Kenapa? Karena di pagi hari saudara harus pastikan baterai saudara harus penuh paling nggak, betul ya? Karena kalau sudah 30% perasaan saudara apa? Perasaan saudara apa? Panik, mulai was-was, kenapa? Karena saudara tahu betul HP saudara tanpa baterainya pasti tidak akan ada fungsinya, betul? Nah sekarang saya tanya, HP kalau mahal tanpa baterai berfungsi nggak? Enggak, Pastor, punya saya iPhone 27, waduh iPhone udah 27 ya. iPhone 27 Pastor, prosesornya melebihi prosesor superkomputer gitu kan ya. Memorinya 70 giga gitu saudara-saudara ya. Ya 70 giga rendah ya kalau gitu. 1 tera begitu ya. Mau handphone semal apapun tanpa baterainya nggak ada gunanya. Setuju? Perhatikan ini baik-baik. Hidup kita, Anda dan saya itu seperti sebuah handphone. Kita akan bisa berfungsi dengan baik kalau baterai kita terisi. Betul? Baterai hati kita. Katakan sama-sama dengan saya, baterai hati saya. Baterai hatimu itu kalau terisi baru kamu bisa berfungsi. Kita itu manusia hidup pakai hati, setuju gak? Saudara kerja capek, apa yang capek? Badan capek? Hah? Badan capek?
Hari ini pekerjaan kalau kerjanya kerja bengkel, kerja kasar mungkin badan capek. Tapi orang kerja kantor badan capek nggak? Bukan badanmu yang capek sebenarnya. Hatimu yang capek. Setuju? Setuju? Saudara, kita berantem sama orang. Ada orang cari gara-gara sama kita. Kita lihat tagihan. Yang capek apanya? Hati. Setuju? Setuju? Mau engkau secanggih apapun, kamu sekaya apapun. Halo? Mau rumahmu sebesar apapun, investasimu sebesar apapun, hatimu gak ada energinya, kau gak ada gunanya. Hatimu gak ada energinya, kau gak ada gunanya. Kalau hati kita capek, energinya gak ada, bawaan kita apa? Marah. Bawaannya apa lagi? Bad mood. Terus apa lagi? Gak bisa pikir, betul kan? Ambil keputusannya salah, betul kan? Hidup kita jadi berantakan gara-gara apa? Hatimu kosong. Tapi masalahnya hari ini orang lupa. Yang bisa isi hatimu itu siapa? Siapa? Sumbernya. Sumbernya siapa? Tuhan. Tapi hari ini banyak orang lupa untuk nyolok hatinya kepada Tuhan. Isinya kemana? Healing sampai hilang, betul? Iya kan? Isinya kemana? Kalau anak muda main game. Saya nggak tahu saudara main game atau enggak ya. Isinya kemana saudara? Terserah saudara sebut apa aja. Saya kasih tahu, itu isi ngecas hatimu enggak? Ngecas dikit doang, nggak akan lama. Hatimu butuh Tuhan, hatimu butuh sumber listriknya. That's why kenapa hari ini kita datang ke gereja. Amin. Bilang sama kiri kananmu, ayo colok hatimu sama firman Tuhan supaya keisi. Bilang. Nah, colok hatimu supaya keisi. Kalau datang ke gereja main game gak ada gunanya, saudara-saudara. Betul ya? Kita siap mendengarkan firman Tuhan, amin? Yes, itu yang saya cari. Oke, minta tolong PowerPoint, tolong ditampilkan. Saya akan berikan judul tema dari perenungan firman Tuhan hari ini adalah The Fruitful Suffering. Saudara, saya yakin banyak di antara kita tidak suka kata yang terakhir itu. Apa? Suffering. Ada yang suka kata suffering? Suffering artinya penderitaan. Tidak ada di antara kita yang suka penderitaan. But anyway, saya mau tunjukkan kepada Anda bagaimana cara Tuhan ketika Tuhan itu bekerja melalui penderitaan. Kita adalah orang yang tidak suka penderitaan. Kita benci apa itu penderitaan. Bahkan kalau bisa kita doa sama Tuhan, kita minta supaya hidup kita tidak menderita, betul? Dan saya juga tidak sedang mau mengajarkan saudara kalau gitu saudara berdoa minta penderitaan, for sure not. Tetapi kalau hari ini saudara mengalami penderitaan, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ada maksud Tuhan di balik itu. Saudara, banyak di antara kita hari ini jadi orang yang beragama, kita menganggap bahwa kalau saya percaya kepada Tuhan, kalau saya mengikut Tuhan yang benar, maka hidup saya akan lancar. Betul begitu? Karena Tuhannya benar. Betul begitu? Kalau saya setia sama Tuhan, maka bisnis saya diberkati. Dan definisi diberkati bagi kita adalah tanpa masalah. Betul begitu? Saudara-saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu salah. Artinya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang baik. Saya percaya bahwa Dia menginginkan dan merindukan hal yang baik terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tapi seringkali cara untuk menyatakan kebaikan itu seringkali tidak terselami. Makanya firman Tuhan mengatakan jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancangan. Dan hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa yang namanya penderitaan bisa jadi bagian dari cara Tuhan. Nah, seringkali kita tidak siap untuk menerima jalan yang kayak begitu. Kita maunya jalannya adalah jalan yang menyenangkan dan enak. Kita baca firman Tuhan. Boleh ditampilkan Kejadian 41, 51, 52. Kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Tuhan telah membuat aku lupa kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikannya nama, sebab katanya, Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri. Next. Saudara-saudara, foto di depan ini
saudara ada foto 3 orang anak kecil. Yang saya yakin saudara udah bisa kira-kira. Ini adalah foto jadul, begitu ya. 3 orang yang kira-kira dari negara mana saudara? China kelihatan. Bajunya itu baju musim dingin. Tapi bajunya baju compang-camping saudara. Baju yang kelihatan tidak bagus. Dan kalau saudara lihat-lihat baik-baik 3 orang anak kecil atau bocah ini. Tadi saya surprise juga ya yang di depan hari masih kecil ya. Ya lucu juga. Mana tuh tadi anaknya itu? Kemana? Oh sekolah minggu, luar biasa ya. Sebelum sekolah minggu pelayanan dulu ya, luar biasa ya. Sudah 3 bocah ini atau 3 anak kecil ini tidak menampakkan kesedihan meskipun mereka kelihatannya miskin. Right? Kalau saudara lihat apalagi yang paling kiri, saudara teringat gak itu mukanya siapa? Bukan Pastor Nofri pasti, bukan. Siapa dia? Next. Jack Ma. Yang saya yakin saudara pun kira-kira tahu. Jack Ma adalah salah seorang, saya nggak tahu apakah bukan bilioner lagi, triliuner atau apalah sebutannya saya nggak tahu deh. Next. Saudara tahu Jack Ma ini adalah seorang yang sangat unik. Kenapa unik? Ketika saya baca ceritanya, dia adalah seorang yang, PowerPoint tolong ikutin pace saya ya, supaya saya nggak usah ngomong next. Minta tolong ya, terima kasih. Dia adalah seorang yang lahir dari keluarga yang sangat sederhana di sebuah kota kecil namanya Hangzhou. Dan bahkan dia mengatakan saudara-saudara dalam cerita yang saya baca bahwa dia itu 2 kali tidak lulus SD. Dia pernah tidak lulus sekolah menengah. Dia pernah ditolak masuk ujian masuk universitas saudara-saudara. Saudara kalau saudara punya anak saudara lulus SD 2 kali tidak lulus. Masuk sekolah menengah tidak lulus. Masuk universitas ditolak. Saudara akan ngomong apa sama anak itu? Nah? Saya ngomong apa? Meskipun dunia menolakmu papa mama sayang kamu nak. Itu namanya pasrah ya. Terima kasih saudara mengasihi anak saudara. Tapi itu kan dalam ungkapan itu ya sudah nak memang kamu gak bisa apa-apa. Mungkin gitu saudara ya. Tapi saya kasih tahu kepada saudara bahwa seorang Jack Ma yang kita kenal sebagai orang yang katakanlah menurut takaran dunia hari ini sukses. Dia adalah seorang yang mengalami kegagalan luar biasa. Next, bahkan kalau saudara perhatikan bahwa dia ini adalah seorang yang pernah melamar di perusahaan 30 kali ditolak. Dengar-dengar katanya dia pernah melamar jadi seorang pramusaji di KFC, ditolak juga. Sekolah tidak baik, tidak berhasil, pekerjaan tidak berhasil. Next. Tapi saudara akan kaget ketika tahu bahwa bagaimana dia mendirikan sebuah bisnis yang luar biasa. Mega, raksasa saudara-saudara. Dengan valuasi di tahun 2003 saja, 23 aja 3.400 triliun. 3.400 triliun saudara beliin pempek, saudara makan sampai 17 turunan gak bisa habis saudara. Betul gitu ya? Saudara dari cerita ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa kadangkala kita tuh menjadi orang yang berpikir dengan sangat amat sederhana. Saking kelewat sederhana kita lupa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku telah berupaya untuk menyerahkan hidupku, percaya kepada Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Tapi kenapa dalam hidupku masih ada kesulitan? Hari ini saya jamin saudara yang datang di gereja di tempat ini tidak semua saudara hidupnya baik. Sebagian dari saudara mungkin mengalami kehidupan yang lagi tidak baik. Bisnis lagi gagal. Relasi sama keluarga gak bagus. Relasi dengan rekan bisnis saudara baru ditipu. Saudara mungkin dalam kesehatan saudara lagi bergumul, berdoa, penyakit saudara belum diangkat Tuhan. Saya yakin tidak semua saudara datang di sini keadaannya sangat sempurna. Bisa jadi saudara sedang mengalami kegagalan, keterpurukan, kehancuran. Dan saudara datang di rumah Tuhan ini. Tapi sebagian dari kita mungkin berpikirnya begini. Kenapa saya sudah lakukan semua, tapi kenapa hidup saya tidak lebih baik? Betul begitu? Kita merasa bahwa apa? Kita merasa bahwa berarti saya kurang iman. Berarti saya kurang ini, berarti saya kurang itu. Saudara jangan salah. Kadangkala perjalanan hidup kita memang mesti melalui perjalanan yang tidak baik.
bagi kita. Next, kisah dari Jack Ma itu mau tunjukin kepada kita, kesukaran hidup itu tidak selalu berarti bencana. Halo? Ada amin? Kesukaran hidup itu tidak selalu berarti bencana. Saya mengalami perasaan-perasaan saudara hari ini. Bisa jadi saudara lagi membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Dengan tetangga, dengan sepupu, dengan kerabat, dengan teman SD. Wah enaknya dia ya. Waduh sekarang dia udah di Amerika. Waduh enaknya dia sekarang ya lagi liburan. Waduh enaknya dia sekarang ya bisnisnya cuan, hoki ya. Dan saudara merasa hidup saudara tidak diberkati Tuhan. Kalau saudara merasa begitu, saya kasih tahu kepada saudara. Dengarkan firman Tuhan ini. Buka hati saudara. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Next. Kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan cerita Kejadian 41. Kejadian 41 adalah sebuah, yang tadi kita baca adalah sebuah perkataan dari seorang tokoh namanya Yusuf. Yang saudara saya yakin saudara cukup familiar dengan kisah Yusuf ini. Saudara menemukan kisahnya dia adalah seorang yang kemudian diangkat jadi bupati. Atau diangkat jadi, saudara bisa sebut sebagai wakil Firaun. Dia adalah seorang yang disebut sebagai istilah Savenat Paneah. Seorang yang berkuasa di tanah Mesir. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, kejadian dia diangkat jadi penguasa, itu tidak terjadi secara semalam. Dia tidak datang ke KKR kesembuhan. Menangis-menangis lalu pulang, besoknya dia jadi Savenat Paneah. Tidak ada. Dia tidak puasa 30 hari. Setelah puasa lalu dia jadi Savenat Paneah. Tidak. Kejadian Yusuf menjadi seorang pemimpin itu melewati waktu belasan tahun penuh penderitaan. Saya kasih tahu. Itu realitanya. Kejadian Yusuf diangkat, dipromosikan Tuhan. Diangkat tinggi oleh Tuhan. Itu kejadian melewati belasan tahun penuh penderitaan, kesukaran, tangis, air mata. Sebut aja saudara-saudara. Yang sering kali hari ini kita sebagai manusia modern zaman sekarang. Kita merasa bahwa penderitaan itu kalau bisa, kalau boleh cukup sehari, besok jangan. Betul ya? Kalau enggak sehari ya udah seminggu deh boleh. Kalau enggak seminggu ya sudah 1 bulan apa? 3 bulan lah pastor. 1 tahun lah paling lama. 1 tahun aja kita udah gak sabar. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk cepat. Semuanya mau cepat, betul gak? Terus saudara sini ada yang mau lambat. Ada sini doanya hidupnya terhambat. Ada? Gak ada kan? Saudara mau hidupnya selalu penuh percepatan, betul gak? Betul gak? Kita mau percepatan, kita mau cepat, kita mau segera. Saya kasih tahu. Yusuf gak begitu cara hidupnya. Jalan hidupnya belasan tahun penuh dengan penderitaan. Dan yang terjadi pada Yusuf saudara-saudara bukan cuma terjadi pada semalam. Saudara bayangkan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang kemudian berkata di dalam Kejadian 41. Ayat 32 itu dia berkata begini. Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Itu arti nama anak keduanya. Efraim. Orang Yahudi itu punya kebiasaan saudara-saudara. Kalau kasih nama anaknya itu bukan tanpa arti. Biasanya nama anaknya itu penuh dengan makna. Ada artinya pada momen dia menjalani hidupnya dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara kalau terjemahan aslinya sebenarnya bukan mendapatkan anak. Terjemahan aslinya adalah, kalau saudara baca di depan, next. God has made me fruitful. Katakan sama-sama dengan saya, fruitful. Tuhan telah membuat aku berbuah. Nah itu kalau bahasa gampangnya begitu. Tuhan telah membuat aku menghasilkan. Tuhan telah membuat aku berguna. Nah itu. Kata fruitful itu bukan berarti punya anak sebenarnya. Tapi menghasilkan. Tuhan membuat hidupku itu punya arti. Nah gampangnya begini saudara-saudara, next. Saudara-saudara, Yusuf itu memaknai hidupnya itu dari affliction, dari penderitaan, kesukaran, kesengsaraan. Tuhan tuh bikin hidup saya yang dari penderitaan ini menuju kepada hidup yang menghasilkan. Hidup yang baik, hidup yang berarti. Yang dalam bahasa kita tuh hidup yang diberkati.
Diberkati untuk jadi berkat. Itu bahasanya kita tuh. Kalau saudara mengerti, kadangkala kita tuh tidak paham betul-betul arti fruitful itu apa. Next. Kita berpikir fruitful itu adalah yang penting, oh saya tuh diberkati Tuhan. Oh yang tadinya, maaf ya, mungkin gaji saya 1 digit sekarang jadi 2 digit. Yang 2 digit sekarang jadi 3 digit. Oh saya dapat proyek besar. Saya dapat proyek yang enak. Kita berpikir fruitful hanya sebatas itu. Dengarkan saya baik-baik. Cara Tuhan memberkati kita, saya tidak menampik banyak cara Tuhan yang indah dan luar biasa dia bisa bikin buat kita. Katakan amin dalam hidupmu. Hey. Betul? Tapi seringkali kita lupa bahwa berkat Tuhan itu buat apa? Itu yang seringkali kita lupa dan lalai. Kita pikir berkat Tuhan adalah Tuhan memberikan saya gaji 2 digit supaya saya bisa jalan-jalan ke Jepang. Supaya saya bisa beli tas Louis Vuitton. Supaya saya bisa ganti handphone. Saudara, kalau engkau berpikir berkat seperti itu, maaf ya, maaf. Itu menunjukkan saudara tidak bisa punya kapasitas dapat berkat Tuhan. Karena saudara hanya berpikir berkat buat diri sendiri. Jangan lupa Abraham itu diberkati Tuhan ketika dikatakan engkau akan diberkati supaya ada supayanya apa? Bangsa lain mendapat berkat. Jadi Abraham itu diberkati supaya dia jadi berkat. Jadi hidup saudara diberkati supaya hidup saudara pun bisa dengan berkat yang ada saudara bisa lebih baik menjadi berkat. Betul nggak? Betul nggak saudara-saudara? Saudara bisa lebih dimampukan untuk jadi berkat. Itulah yang menjadi arti fruitful. Fruitful itu apa? Saudara kalau tanam pohon mangga, saudara tanam pohon mangga bukan supaya pohon itu estetik. Pohon mangga saya estetik. Saya pajang di Instagram. Keren ya pohon mangga ini. Daunnya rimbun, warnanya hijau, hijau royo-royo. Itu bahasanya. Ya kan? Supaya keren pohon mangga saya. Saudara tanam pohon mangga supaya estetik, saya mau tanya. Ada yang begitu? Saudara tanam pohon apalagi rambutan supaya estetik? Saudara tanam pohon yang berbuah tujuannya apa? Berbuah. Berbuah itu sekarang saya tanya, dimanfaatkan untuk pohon itu atau untuk siapa? Untuk orang lain. Halo? Halo? Bagaimana? Saudara masih ingat gak peristiwa Yesus itu cari buah pohon ara? Dia cari buah pohon ara, daunnya rimbun, tapi dia gak ketemu buahnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dikutuk sama Tuhan. Saya kasih tahu hari ini banyak orang Kristen hidupnya cuma peduli membuat hidupnya rimbun dan hijau. Dia lupa bahwa hidup harus jadi berkat. Hati-hati. Arti fruitful adalah menjadi berkat, bukan cuma diberkati Tuhan aja. Next. Kalau saudara perhatikan Yusuf itu terjadi shifting luar biasa dalam hidupnya di mana dia itu tadinya adalah anak kesayangan Yakub. Oke? Firman Tuhan menceritakan bahwa dia itu cuma ongkang-ongkang kaki doang untuk bisa dapat makan bahkan dapat jubah yang bagus. Betul ya? Kalau dibandingkan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya masih bekerja. Betul? Bahkan bekerja pun belum tentu dapat baju bagus. Tapi Yusuf adalah seorang yang tidak perlu bekerja untuk dapat banyak hal. Tapi hidupnya tuh berubah luar biasa. Kita tahu singkat ceritanya dia dijual sama saudara-saudaranya. Tadinya diamprokin dulu di dalam sumur bahkan sempat ada skenario mau dibunuh. Tapi kemudian dijual ke pedagang Midian, dari pedagang Midian dijual lagi ke Mesir, di Mesir sampai ke tangan Potifar, saudara-saudara. Hidup yang sangat nyaman dan enak. Gak usah ngapa-ngapain, nunjuk doang. Kalau zaman sekarang cetik-cetik HP doang. Ya kan? Pak minta GoPay, masuk GoPay-nya. Pegang kartu kredit. Apa? Saya gak tahu kartu kredit apa, Amex kali ya. Punya mama gitu, cetek-cetek doang. Gampang bro. Di rumah panggil pembantu aja, buka tali sepatu. Ada nggak?
Ada, saya kasih tahu. Saya ketemu, bahkan buka tali sepatu pembantu. Hidup yang sangat nyaman, saudara-saudara, langsung berubah 180 derajat jadi budak. Saya tanya, berkat atau kutuk? Berkat atau kutuk? Hari ini bagi dunia itu kutuk. Betul? Bagi dunia itu kutuk. Yang tadinya hidup enak, waduh, naikannya Alphard. Sekarang jangankan Alphard, Supra X aja masih minjam punya tetangga. Kutuk ini. Hidup saya dikutuk Tuhan dan sebagainya. Hello, hati-hati, hati-hati. Kita lupa bahwa sebenarnya ada tangan Tuhan yang menyertai Yusuf. Dan tangan Tuhan yang menyertai Yusuf ada tangan Tuhan yang menyertai engkau. Engkau dan saya. Amin. Kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Saya tahu saudara agak kurang bisa tepuk tangan. Kenapa? Karena iya pastor tapi gak enak. Kalau saya bisa panggil Yusuf time travel datang ke sini. Dia kesaksian aja, saya duduk aja saudara. Saudara dengerin gimana dia menderitanya pada waktu itu. Jadi budak. Dari anak kesayangan jadi budak. Tapi saudara perhatikan, waktu dia jadi budak, di situ dia belajar satu hal yang tidak bisa dia pelajari di rumah bapaknya. Apa itu? Mengatur. Dia mulai mengatur seisi rumah Potifar. Kita tahu bahwa dia mulai pelan-pelan dari bawah sampai akhirnya firman Tuhan mengatakan dia mengatur hartanya Potifar. Ada satu yang dia nggak atur, istri Potifar. Di luar itu dia atur asetnya Potifar. Sekarang saya tanya, kalau dia tidak pernah jadi budak, bisa tidak dia begini? Nggak bisa. Saudara, bahkan firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa penderitaan-penderitaan itu akhirnya menjadikan Yusuf itu belajar sesuatu. Ada seorang teolog saudara-saudara, sebenarnya dia adalah seorang filsuf namanya C.S. Lewis. Saya suka sekali perkataan dia. Dia mengatakan begini, God whisper to us. Tuhan berbisik kepada kita di dalam segala kenyamanan kita. Enak ya kalau lagi nyaman, liburan, makan enak. Itu kayaknya wah enak. Tapi Tuhan tuh bisik. Bisik tuh maksudnya apa? Kadang-kadang kita susah dengar suara Tuhan waktu kita lagi enak. Bener gak? Bener. Kita tuh cari Tuhan, doanya makin sungguh-sungguh, lagi happy atau lagi menderita? Hah? Lagi menderita kan? Baru cari Tuhan sungguh-sungguh kan? Kalau lagi happy, kita merasa Tuhan gak butuh-butuh amat. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita tuh gak cukup baik. Halo? Kita tuh gak cukup baik, kita tuh gak cukup rohani kok. Kita mesti jujur. Merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagaimana seharusnya kita itu. God whispers to us, kata C.S. Lewis, through our pleasure. God speak in our conscience. Kita tuh, Tuhan bicara waktu kita tuh memikirkan. Tapi God shout, Tuhan itu berteriak ketika kita menderita. Artinya apa? Di saat penderitaan lah, di situ kita mengerti maksudnya Tuhan. Cerita ini ingin kasih tahu sama kita bahwa Tuhan bekerja dalam hidup Yesus, dalam penderitaan. Next. Ayo sama-sama kita baca ayat ini. Saudara ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah supaya Tuhan itu mengumpamakan kita, umatnya itu seringkali sebagai pohon ara, pohon anggur. Kalau saya perhatikan, saudara baca firman. Kenapa kita diumpamakan begitu? Karena memang Tuhan ciptakan kita, tujuannya itu berbuah. Halo? Tuhan ciptakan kita tujuannya itu berbuah. Dan Tuhan kasih bilang sama kita, Tuhan Yesus yang bilang, setiap ranting yang tidak berbuah diapain? Potong. Cara kerja Tuhan gitu. Saudara berhenti jadi berkat, hati-hati. Sampai waktunya Tuhan, sampai kesabaran Tuhan selesai, saudara dipotong keluar. Hati-hati. Firman yang baik itu adalah firman yang menegur. Bukan cuma menyenangkan telinga kita. Halo, amin. Ya, ini peringatan untuk saudara. Tapi kalau saudara udah berbuah, bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Yang udah berbuah diapain? Dibersihkan. Dibersihkan itu saudara jangan anggap, oh dipakein alkohol sama kapas. Bukan itu dibersihkan. Dibersihkan itu diapain? Dikat daun-daunnya.
Dulu waktu saya masih sekolah teologi, saudara-saudara, tempat sekolah teologi saya itu hijau banget. Ada tukang kebunnya, saya sering main sama mereka. Ngobrol. Dia bilang, daun itu mesti digunting mas. Supaya apa? Kalau berbuah, dia tuh bisa berbuah lebih banyak. Nah, kalau kita diibaratkan tumbuhan, daun kita digunting, enak gak? Gak enak. Tapi digunting itu adalah proses, atau dibersihkan itu, ditrim itu adalah proses untuk supaya kita lebih baik. Betul? Saudara pernah makan daging wagyu gak? Tahu wagyu? Taunya di sini lempah tulang ya. Wagyu, steak, kalau saudara tahu wagyu A5 Kobe itu, saya dapat ceritanya, sapi wagyu itu di treatment sebagus mungkin supaya sapinya tuh tidak stres. Jadi katanya saya belum pernah ke sana, tapi katanya nih daging sapi wagyu itu kandangnya itu dipasang AC. Enak ya, sapi aja kandangnya ada AC-nya. Suhunya diatur sesejuk mungkin supaya sapi itu tidak stres. Karena kalau sapi stres dagingnya alot. Bahkan katanya setiap hari ada jadwal sapi itu dipijit. Enak saudara, refleksi. Betul ya? Bahkan katanya kandangnya itu bukan cuma dipijit, dipasangin AC. Bahkan saudara-saudara makanannya itu diatur sedemikian rupa, makanan terbaik. Ada yang sortir rumputnya, kalau kotor dibuang, rumput yang bersih yang bagus dikasih makan ke sapinya. Enak ya? Halo? Enak ya? Bahkan katanya kandangnya dipasangin lagu klasik supaya sapinya gak stres. Saudara pilih jadi sapi wagyu atau pilih jadi pohon anggur? Hah? Pohon anggur dibersihkan, enak gak? Gak enak. Sapi wagyu dipijit, enak gak? Hari ini banyak orang Kristen mau jadi sapi wagyu atau pohon anggur, sekarang saya tanya. Kok gak jawab? Jawab saya pelan-pelan, bisik-bisik, boleh? Hari ini orang Kristen lebih banyak pengen jadi sapi wagyu atau pohon anggur? Yang jawab sapi wagyu saya kasih tahu selamat, ujungnya Anda berakhir di piring makan orang. Anda akan disembelih jadi makanan enak. Tapi yang mau jadi pohon anggur, ujungnya adalah Anda berbuah jadi berkat. Coba periksa hati. Periksa spiritualitas saudara. Saudara cari Tuhan buat apa? Tanpa sadar mentalitas kita, mentalitas pengen jadi sapi wagyu. Kita pengen Tuhan pasang AC buat kita. Kita pengen Tuhan mijitin kita refleksi supaya kita gak stres. Kita pengen Tuhan pasang badan supaya kita tuh happy terus. Tapi saudara, sadarkah saudara bahwa dia bukan Tuhan yang memanjakan saudara? Kalau dia memanjakan saudara, ujungnya sapi wagyu. Saudara jadi daging sembelihan. Dia adalah Tuhan yang mendidik saudara supaya saudara tumbuh besar menjadi seorang yang jadi berkat. Itu Bapa yang baik. Waktu saudara panggil dia Bapa, Bapakku yang baik. Bapa yang baik itu artinya apa? Firman Tuhan sebenarnya mengatakan, Bapa mana di dunia yang gak hajar anaknya? Waktu anaknya salah, dihajar. Waktu anaknya manja, didisiplin. Sudah Tuhan itu lebih tertarik untuk mendidik kita supaya kita itu jadi berkat. Bukan untuk kemudian hanya sekadar memanjakan kita. Pastor, kok kesannya pastor ini kayaknya Tuhan itu stres. Bukan. Justru kebaikan Tuhan itu dinyatakan dari apa? Dinyatakan dari bagaimana dia rindu kita itu bertumbuh sebagaimana mestinya. Sama seperti saudara orang tua. Anak saudara itu saudara latih, saudara didisiplinkan, betul nggak? Ada nggak orang tua di sini yang, karena saya bapak yang baik, anak saya mau apa, iya aja semuanya. Sampai anak kita bilang, Pak, boleh nggak aku nggak usah masuk sekolah? Saudara jadi bapak yang baik, saudara iyain atau nggak? Kalau ada yang iyain, pulang ini segera saudara konseling sama Pastor Nofri, saudara sakit jiwa.
Kalau kita mampu menjadi orang tua yang bisa mendidik anak, maka kita pun harus mampu bisa melihat hidup kita hari ini lagi dididik Tuhan. Karena Tuhan baik. Kalau dia nggak baik, dia masa bodoh sama kita. Next. Karena itu saudara-saudara, hargailah proses Tuhan. Apa? Hargai, sama-sama ngomong sama saya. Menghargai proses Tuhan. Suami istri ya, hari ini ada di antara suamimu yang lagi susah. Kerjanya sulit. Bisnisnya lagi gak bagus. Coba istri-istri pegang tangan suaminya, bilang, hargai proses Tuhan. Ayo istri-istri. Ini semua di sini belum menikah ya saudara-saudara ya? Oh, masih lajang semua ya? Oh, masih lajang. Coba istri-istri pegang suaminya. Pegang. Nah, bilang, hargai proses Tuhan. Nah, begitu ya? Begitu ya? Suami-suami juga bilang sama istrinya, kamu juga hargai proses Tuhan ya. Jangan minta uang jajan naik terus. Minta uang pasar tiap bulan naik terus. Hargai proses Tuhan. Yang kedua, yang tadi menghargai proses Tuhan, hargai waktu Tuhan. Apa maksudnya menghargai waktu Tuhan? Ingat sekali lagi, Yusuf menderita, dijual. Bahkan waktu dia jadi kepala budak di rumah Potifar. Saudara pikir hidupnya langsung mengalami terobosan, langsung happy ending? Tidak. Dia ngapain? Digoda istri Potifar. Digoda. Yusuf jadi apa? Jangan. Aku berdosa terhadap Tuhan, terhadap Tuhanmu. Yusuf melakukan kebenaran. Tapi endingnya malah masuk penjara. Saudara, kalau saya bayangin kalau Yusuf hari ini jadi di antara kita udah teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, nah gitu tuh. Gue udah lakukan kebenaran tapi kenapa kau nggak bela? Banyak mulut sama Tuhan. Yusuf menolak perzinahan, menolak dosa, tapi malah masuk penjara. Dalam takaran manusia apa? Kita tidak mampu melihat bahwa ternyata Tuhan itu ternyata kasih delay lagi, tunda lagi. Ada di sini saudara suka delay? Suka? Saya pribadi nih tidak suka. Saya orang yang tidak suka delay. Kalau delay, saya paling sudah bete sekali mati. Manusiawi. Kita semua tidak suka penundaan. Tapi kadang-kadang Tuhan bekerja di dalam penundaan. Next. Izinkan saya jelasin saudara-saudara. Yusuf, coba ke saudara pikir, bagaimana kalau dia tidak masuk penjara? Halo? Kalau Yusuf tidak masuk penjara gimana? Dia akan selamanya jadi budak, betul tidak? Potifar udah punya jagoan di rumah. Dia akan bilang, Yusuf, saya kasih kamu makan, bahkan kalau perlu saya kawinkan dengan siapapun, kamu baik-baik jadi bendaharanya saya. Betul begitu? Selamanya Yusuf di situ. Rupanya rencana Tuhan bukan di situ. Tuhan mau pakai Yusuf jadi berkat bukan buat Potifar, tapi seluruh dunia. Hebat gak? Nah makanya Tuhan bawa lagi Yusuf keluar, di-delay lagi kenyamanannya. Delay masuk penjara. Karena masuk penjara baru dia bisa ketemu Firaun. Betul gak? Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana jika Yusuf, nah ini ceritanya saya mesti jelasin sedikit. Kalau saudara baca di dalam kisah Yusuf, dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Singkat cerita, juru roti dihukum, juru minum balik ke posisi aslinya. Dalam konteks zaman itu juru minum, juru roti itu kayak orang kepercayaannya Firaun. Maksudnya apa? Pester juru minum. Gini nih, orang pada waktu itu kalau mau ngeracunin raja itu gampang. Paham ya? Makanya raja itu punya orang kepercayaan yang jadi juru minum sama juru roti. Paham ya? Jadi dia tuh yang minumin dulu, baru kasih minuman ke Firaun. Jadi kalau ada yang mau matiin Firaun,
yang juru minum mati dulu. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi juru minum ini posisinya dekat sekali dengan raja Firaun. Nah, Yusuf bilang satu hal sebelum juru minum ini dibebaskan. Dia bilang begini, ingat satu hal, aku cuma minta satu, kamu ingat akan aku. Ingat apa? Bahwa aku ini lagi difitnah masuk penjara. Belain aku supaya aku keluar dari penjara. Paham ya? Itu maksud Yusuf. Jadi Yusuf itu cuma mampu melihat bahwa cara dia keluar dari penjara cuma satu. Juru minum inilah yang belain dia. Ngomong sama Firaun, Un. Nah, ya, Firaun ya, Un, tolongin temen gua. Ah gitu maksudnya. Saudara, firman Tuhan menceritakan juru minum raja melupakan Yusuf. Saudara sudah doa, udah naik menara doa, ikut apa? Saya nggak tahu di sini gereja programnya apa aja. Saudara pelayanan, saudara ikut semua. Harapannya cuma satu, Tuhan buka jalan supaya juru minum ini ingat aku dan aku bisa bebas. Tapi ternyata kejadiannya adalah dilupakan. Enak gak tuh? Enak gak? Yusuf punya 1001 alasan ngambek sama Tuhan. Betul? Tapi coba saudara pikirkan baik-baik. Kalau hari itu juru minum raja mengingat akan Yusuf. Lalu dia ngomong sama Firaun, tolongin teman gua Yusuf. Apa yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi? Jangan lupa bahwa Firaun itu pemimpin politik. Waktu dia bilang begini, ada Yusuf. Siapa Yusuf? Teman gua. Kenapa emangnya? Dia bisa mengartikan mimpi lo, Waktu Firaun dengar itu, Firaun ngomong apa? Oh, kenapa? Dia gak butuh. Jangan salah, Firaun itu punya segalanya. Harta dia punya. Dia butuh seorang penafsir mimpi buat apa sekarang saya tanya? Gak ada gunanya. Yang ada Firaun tanya, dia siapa? Budak. Kenapa bisa dipenjara? Potifar. Hah? Maksudnya apa? Dia katanya menggoda istri Potifar. Jadi Firaun punya panglima namanya Potifar. Dia tahu bahwa ada orang di penjara gara-gara menghina, melecehkan istri Potifar. Sebagai Firaun akan ngapain? Kalau saudara sebagai Firaun, saudara akan ngapain? Membebaskan Yusuf? Tidak. Saudara akan mementingkan bagaimana ambil hatinya Potifar. Betul? Berarti Firaun akan ngapain Yusuf? Halo. Firaun akan ngapain Yusuf? Hukum mati. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Menurut pikiran Yusuf, jalan keluar dia adalah tolong juru minum belain aku. Tapi kalau kita pikir baik-baik, kalau hari itu juru minum ingat Yusuf mati. Betul? Itu yang kita akhirnya mengerti, jalan kita bukan jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu tidak terselami. Bagi manusia dilupakan orang itu bencana, betul? Bagi manusia jalan hidup saya tidak sebagaimana yang saya mau, itu bencana, betul? Tapi bagi Tuhan dia sanggup mengubah bencana jadi berkat untuk engkau. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini kau anggap bencana. Engkau anggap ditipu orang itu bencana. Engkau anggap apapun itu bencana. Saya kasih tahu, Tuhan sanggup mengubahnya jadi indah pada waktu Tuhan. Next. Karena itu hargailah waktunya Tuhan. Rendahkan dirimu dan hargailah waktunya Tuhan. Next. Kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf dibentuk Tuhan dengan indah. Supaya dia jadi berkat
Dia dibentuk Tuhan. Untuk apa? Untuk memenuhi maksud Tuhan. Supaya dia jadi berkat. Saya minta semua maju. Next, sebagai kesimpulan. Kalau hari ini engkau mengalami penderitaan, ingat baik-baik. Yang pertama, lanjutkan PowerPoint, Ultimate. Tuhan itu membentuk hatimu dan hatiku. Betul? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Gak usah belagu, gak usah sotoy jadi orang. Kalau Tuhan itu mengizinkan penderitaan terjadi, izinkan Tuhan membentuk hati kita. Supaya apa? Tuhan, supaya aku dibentuk seperti yang Kau mau. Tuhan lagi memperbesar kapasitasmu. Hari ini kerjaanku yang tadinya, aduh aku punya perusahaan, sekarang aku bikin kue jualan. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Katakan amin. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Tuhan sedang membentuk hatimu. Dan yang kedua, kalau hari ini engkau menderita, selalu ingat Tuhan bekerja dalam waktu Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik